Halo guys, balik lagi di Nas Info di konten alur film. Buat kalian yang suka film tapi males nonton film, kalian bisa subscribe channel ini untuk menikmati alur atau review film, sekaligus bisa mendapatkan informasi lain yang unik guys. Kali ini saya akan menceritakan film mitologi Nordik yang pastinya sangat seru. Film ini berjudul Valhalla. Valhalla adalah sebuah film Skandinavia yang rilis pada tahun 2019. Berkisah tentang anak-anak Viking yang bernama Roska dan Tjalfe memulai perjalanan petualangan dari Midgard ke Valhalla. Aktor utama dari film ini adalah Roland Moller sebagai Thor dan Tulfi Al-Jaburi sebagai Loki. Oke bro, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini diawali dengan cerita pertarungan para dewa melawan para raksasa yang membuat Valhalla jatuh kegelapan yang bernama Ragnarok. Pada suatu hari, terlihat seorang gadis kecil sedang bermain dan ditemani kakaknya yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Mereka pulang ke rumahnya dan terlihat juga di sana ayahnya sedang menyiapkan makanan. Tiba-tiba cuaca menjadi gelap, mencekam, dan bergemuruh. Petir yang berada di mana-mana membuat keluarga itu takut dan berlindung di dalam rumah. Setelah suasana yang sangat mencekam, ada dua orang pria yang mendekat. Dua orang itu pun masuk dan memerintah keluarga tersebut. Gadis tersebut diperintah untuk membersihkan kambing miliknya. Tiba-tiba orang tersebut menyembelih kambingnya untuk dihidangkan sebagai makanan, namun dengan syarat tulangnya tidak boleh dipatahkan. Keluarga itu hanya bisa menurut dan memakan apa yang sudah dihidangkan. Dua orang pria tersebut adalah Thor dan Loki. Saat menjelang makan, Thor menceritakan sebuah kisah di Valhalla tentang serigala yang menyamar menjadi anjing. Saat Thor bercerita, si Tjalfe dibisikkan oleh Loki untuk memakan sumsum tulang kambingnya tersebut dengan alasan agar menjadi kuat. Seketika Tjalfe menurut dan bergegas memakan sumsum tulangnya. Pada keesokan harinya, Thor berencana untuk memulihkan tubuh kambingnya dengan palu. Tiba-tiba saat kambing itu pulih, Thor melihat kaki kambingnya yang pincang satu. Seketika Thor pun marah dan memanggil keluarga tersebut untuk mencari tahu siapa pelakunya. Saat Tjalfe mengaku dan ingin menjelaskan, tiba-tiba Loki menyela pembicaraan. Setelah kejadian itu, sudah diputuskan Tjalfe menjadi pelayan Thor dan Loki. Keesokan harinya Tjalfe dan Roska sedang mencari ikan di sungai, sekaligus mengajari Roska cara memotong daging ikan. Roska tidak sanggup untuk menerima kenyataan bahwa Tjalfe akan dibawa oleh Thor. Dia begitu tak tega bahwa kakaknya akan dibawa. Setelah berpamitan oleh orang tuanya, Tjalfe bersama Thor dan Loki bergegas pergi untuk melakukan perjalanan menuju Valhalla. Tjalfe dipaksa untuk mendorong kereta kuda milik Thor sebagai hukuman karena mematahkan tulang kambingnya. Tjalfe akhirnya lelah dan jatuh pingsan. Tiba-tiba saat tersadar, kereta tersebut telah jauh berada di atas awan. Roska ternyata diam-diam berada di dalam kereta tersebut. Hal itu membuat Thor kesal. Namun karena ada Loki yang pintar mengecoh, dia pun diperbolehkan.
Akhirnya mereka pun sampai di Valhalla dan Thor segera menuju ke aula para dewa bersama Tjalfe dan Roska. Di aula tersebut sedang membicarakan seekor serigala lepas yang berbahaya jika berada di tangan para raksasa. Namun terjadi cekcok antara Thor dengan dewa lainnya yang saling menyalahkan keadaan. Setelah semua yang telah terjadi, diputuskan bahwa Thor diperintahkan untuk menangkap serigala kembali untuk diamankan. Tjalfe dan Roska bersiap tidur untuk keesokan hari. Tiba-tiba mereka dibangunkan oleh makhluk aneh yang bernama Quark. Mereka diperintah untuk membersihkan ikan-ikan untuk persiapan makan Thor. Loki pun memerintah mereka untuk membersihkan semua gubuk yang ada. Roska sangat tidak suka akan perlakuannya, dan hal itu membuat Loki kesal. Akibatnya mereka semua dikurung. Roska sangat rindu ingin pulang untuk bertemu orang tuanya, dan dia sangat tidak suka diperlakukan seperti budak. Jelaskan bahwa peluang melayani dewa adalah impian semua orang dan siapa tahu suatu saat mereka bisa mendapatkan kekuatan. Saat malam tiba, Roska mengajak yang lainnya untuk melarikan diri. Mereka berusaha pergi secara diam-diam. Quark memukul penjaga pintu hingga pingsan untuk melarikan diri. Akhirnya mereka berhasil kabur dari kediaman Thor. Dan Tjalfe tidak memperbolehkan Quark untuk ikut bersamanya. Tjalfe dan Roska tiba di penghujung jurang yang menuju daratan, namun letaknya sangat tinggi. Roska terpleset dan hampir jatuh, namun ia ditolong oleh kakaknya. Saat mereka sama-sama tidak kuat, Quark si anak raksasa datang menyelamatkan mereka. Mereka berencana untuk mencari jalan alternatif lain. Setelah berhasil sampai di daerah perbukitan, mereka berencana membuat perlengkapan untuk berkemah. Tjalfe berubah pikiran dan ingin kembali ke Thor. Sekarang tinggal Roska dan Quark saja yang di luar. Tjalfe. Saat perjalanannya menuju Thor, tiba-tiba Tjalfe diikuti oleh sesosok makhluk. Dia ditangkap oleh sejumlah para raksasa dan diinterogasi. Tjalfe ditawari dan dibujuk. Jika ingin mendapatkan kekuatan, maka dia harus ikut ke tempat para raksasa di Utgard. Sementara itu, Roska dan Quark sedang menyiapkan makanan yang didapat dari sungai. Quark ternyata sangat baik. Dia sangat ramah sekali terhadap Roska. Setiap hari mereka bermain dan mencari makanan bersama-sama. Hingga mereka tertidur dan bermimpi. Saat bangun, Roska dikejutkan oleh sesosok raksasa, namun langsung diserang begitu saja menggunakan palu Thor yang datang tiba-tiba. Thor menanyakan si Tjalfe yang entah pergi kemana, dan Roska memberitahunya dia pergi ke Valhalla menuju hutan. Saat di tengah jalan, Thor bertemu Tyr yang sedang berburu serigala tersebut. Tiba-tiba, ya benar, serigala itu muncul di hadapan Roska. Bukannya dimakan, serigala tersebut malah pergi meninggalkannya. Sementara itu, Tjalfe dibawa ke tempat kediaman para raksasa. Pada malam harinya, Roska dibawa ke aula para dewa, dan Thor memberitahu bahwa kemungkinan si Roska adalah si anak dewa yang memiliki hubungan dengan alam dan hewan yang telah menghilang 3000 tahun yang lalu di Yggdrasil. Terjadi kontroversi akan hal itu di antara para dewa. Sang dewa Odin pun tak percaya bahwa Roska memiliki kemungkinan tersebut. Sementara itu di kediaman raksasa, Tjalfe diperintah untuk meminum entah itu apa, namun tiba-tiba ia tak sadarkan diri setelah meminumnya.
Pada malam harinya, saat Roska tertidur, ia mendengar ada yang memanggilnya secara samar-samar. Ternyata suara itu adalah suara Dewi Frigg yang memanggilnya dan diajak ke sebuah danau untuk diramal. Pada keesokan paginya, ada burung gagak yang mengirimkan kalung milik Tjalfe. Gagak itu memberitahu bahwa Tjalfe ada di Utgard. Langsung saja Thor berencana ke sana mengajak Loki dan lainnya. Sesampainya mereka di sana, tentu saja langsung disambut dengan tidak santuy. Thor berencana untuk menemui raksasa bernama Deluge. Mereka bernegosiasi untuk persyaratan tukar. Deluge meminta palunya untuk diberikan kepadanya. Thor sangat baik hati dan memberikan palunya. Selanjutnya untuk syarat yang kedua adalah dia harus meminum arak buatan kaum raksasa. Setelah selesai meminumnya, Thor diajukan dengan syarat yang terakhir, yaitu adu panco dengan ratu raksasa. Dengan senang hati Thor menerimanya, tapi tiba-tiba dia kalah adu panco karena kekuatan tangan ratu tersebut yang kuat. Setelah kalah, Thor tidak terima dan menantang siapapun yang berani melawannya akan dihadapi. Sang ibunya Deluge pun bersedia, namun Thor tidak melawan wanita tua. Malah ia mengajak adu dansa dengannya. Tiba-tiba Thor kalah dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Roska diperintah Loki untuk melarikan diri ke Valhalla. Saat tiba di aula para dewa, situasinya sangat buruk. Saat dewa sedang bermalas-malasan, Roska memberitahu bahwa Thor hampir mati. Namun ia tidak diterima untuk berbicara di depan para dewa dan diusir dari sana. Akhirnya Roska mencari tempat untuk bersinggah dan tiba-tiba ia bertemu dengan serigala tersebut yang sangat besar. Sementara itu Dewi Frigg menjelaskan bahwa Roska adalah si anak terang atau anak dewa seperti yang telah diramalkan. Keesokannya Roska pergi ke Valhalla bersama serigala tersebut dan para dewa sangat merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian mereka berencana untuk menyelamatkan Thor yang berada di tempat kaum raksasa. Setelah sampai di dekat gerbang depannya, raksasa sudah menantikan hal tersebut dan pertarungan antar mereka pun terjadi. Ketika para dewa terkepung oleh sekelompok kaum raksasa, tiba-tiba datang serigala tersebut untuk membantu melawan para raksasa. Kemudian para dewa tersebut berhasil menerobos masuk ke dalam gua kaum raksasa. Di sana terlihat Thor tubuhnya menua dan tidak sadarkan diri. Roska berusaha membangunkan Thor. Tiba-tiba palunya bereaksi dan datang ke tangan Thor untuk melawan mereka. Di sana juga terlihat Loki yang tengah bertarung dengan raksasa kurcaci. Sementara itu Odin yang melawan pemimpinnya yaitu Deluge. Namun Odin kalah saat adu kekuatan dengannya. Kemudian Thor menggantikan Odin untuk melawannya. Saat Roska ingin diserang tiba-tiba, raksasa itu hancur saat terkena sinar yang muncul dari tubuh Roska. Thor pun terlihat kewalahan melawan Deluge yang sangat kuat. Namun akhirnya Thor memanggil palunya dan dipukulkan ke kepala si Deluge hingga kalah. Dan Tjalfe berhasil diselamatkan. Roska berusaha juga untuk menyelamatkan Quark yang ditahan.
Setelah semua yang telah terjadi, Odin memberi penghormatan kepada Roska di depan para dewa lainnya. Dia diberi kursi yang hanya dapat diduduki oleh dewa. Namun Roska menolak karena ia beranggapan bahwa tempatnya bukan di sana. Dan dia juga menjelaskan bahwa para dewa harus bersatu dalam menjaga Valhalla. Jalve menolak untuk ikut kembali ke kampung dan ingin tetap tinggal di sana. Setelah itu Roska pergi meninggalkan Valhalla bersama Quark. Tapi saat di pertengahan jalan, tiba-tiba Jalve berubah pikiran dan ikut kembali pulang. Saat tiba di rumahnya, mereka langsung dipeluk oleh orang tuanya yang rindu. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah hargailah pendapat orang lain tanpa memandang status. Oh iya, untuk alur cerita film lainnya bisa cek di channel ini ya, atau bisa klik video atau playlist berikut ini. Terima kasih. Fuck her in the Benz.